Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ella Siti Nurlaila, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah saya yang saya hormati. Beliau merupakan Kepala Sekolah di SD Negeri Payung 1, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak pada hari ini. Saya ingin sedikit menggali informasi dan bertukar pendapat dengan Bapak mengenai dilema etika, Pak, yaitu pengambilan keputusan antara keputusan yang sama-sama benar, kemudian bagaimana Bapak mengatasi permasalahan tersebut. Bisa dimulai, Bapak? Baik, silakan. Terima kasih, Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik, pertama mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan ada dua, dilema etika dan bujukan moral. Ya. Kalau dilema etika itu sama-sama kuat, sama-sama penting. Sementara kalau bujukan moral itu adalah antara benar dan salah. Ya. Artinya kalau dilema etika perlu penelaahan, perlu pendataan, perlu lebih bijak lagi. Tapi kalau misalnya kasus-kasus yang berupa bujukan moral, kita tinggal lihat saja. Kalau yang memang itu adalah benar, ya kita ikuti, kita sepakati, buatlah sebuah keputusan. Kita tidak perlu mengabaikan kepada yang salah, gitu. Sementara itu, ya. Jadi antara dilema etika dan bujukan moral itu sesuatu yang berbeda, ya, Pak? Berbeda banget. Dari berbeda, segi ya. apanya itu, Pak? Ya, pertama kan kalau misalnya dilema etika itu kan tinggal kita mencari benar dan benar. Iya, tingkat kebenaran, tingkat kebajikannya, tingkat kelebihannya, itu kalau dilema etika. Ya. Tapi kalau misalnya bujukan moral, itu hanyalah kita memilih benar dan salah. Ya, pasti Bapak. Kita harus memilih yang benar. Betul. Demikian. Betul sekali. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ini sudah menuju kepada dilema etika. Ya. Artinya sama-sama benar, ya. Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, pertama, kita harus menelaah atau mengidentifikasi dari kedua problem tersebut, manakah yang lebih banyak mengandung kebajikannya. Ya, betul. Ya. Apabila sesuatu masalah yang banyak mengandung kebajikannya, itulah yang akan kita ambil keputusan. Walaupun ketika mengambil keputusan tak selamanya orang tersebut setuju dengan keputusan kepala sekolah tersebut. Namun kepala sekolah pun harus sudah mengukur apabila ada ketidaksetujuan, tingkat efek jeleknya sudah terukur. Artinya sudah disampaikan bahwa nilai kebajikan itu lebih tinggi, yakinkan, persuasif kepada guru-guru atau kepada teman-teman bahwa inilah keputusan yang terbaik yang kita ambil bersama-sama di sebuah sekolah. Ya. Demikian. Dengan melihat nilai kebajikan. Nilai kebajikannya yang lebih tinggi, yang lebih banyak, itu yang akan diambil keputusan. Ya, Pak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Iya, baik. Pertama, kalau akan mengambil suatu keputusan, pertama harus ada planning dulu. Persiapan. Kemudian apabila persiapan telah disusun dengan baik, maka kita akan melaksanakan langkah-langkah. Setelah langkah-langkah itu dilaksanakan, nanti baru dievaluasi. Apabila prosedur tadi, pertama planning, pelaksanaan, kemudian evaluasi, setelah dikaji lebih banyak, maka setelah diambil keputusan, inilah keputusan yang terbaik, inilah kegiatan yang terbaik yang harus kita ambil keputusan secara bersama-sama, secara kolektif. Gitu. Mungkin ada dari guru-guru yang lain, mungkin ada
Tentu untuk ada. pengambilan keputusan ini, Pak? Ada. Ya. Ketika langkah-langkah dibuat, tidak semua guru akan sepakat dengan langkah-langkah yang dibuat. Itulah tantangan, ya. Tantangan tersebut adalah merupakan, ya kalau bisa dikatakan, vitamin buat kepala sekolah. Artinya tidak semena-mena ngambil keputusan. Apabila ada misalnya guru yang ada tidak sepakat atau tidak setuju dengan keputusan yang diambil tersebut. Demikian, Bapak. Ya. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etik, Pak? Baik. Pertama, kita harus mengidentifikasi apa yang dipunyai oleh guru-guru, artinya potensi apa yang terdapat pada guru-guru. Apabila potensinya sudah cukup nampak dan bagus, maka itulah sumber keyakinan kepala sekolah untuk mengambil keputusan. Kalau misalnya potensinya lemah, apapun kepala sekolah mengambil keputusan sebaik apapun, itu tidak akan berhasil. Jadi ketika guru-guru punya potensi, kemudian didukung dengan kepala sekolah, maka kepala sekolah akan segera mengambil keputusan, dan keputusannya insya Allah akan diikuti oleh semua Bapak Ibu guru. Demikian. Ya, jadi mengidentifikasi potensi dulu, Potensi yang terdapat pada Bapak Ibu guru. Selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang tatkala pada kasus-kasus dilema etika biasanya, Bapak? Baik. Tadi sudah dikatakan. Tantangan mungkin. Betul. Di sekolah apabila seorang pimpinan mengambil keputusan, tak semua guru itu adalah sepakat atau setuju dengan keputusan tersebut. Itulah bagian dari tantangan. Mengapa demikian? Itu pun bukan dikatakan jelek, ya. Bukan dikatakan jelek apabila ada tantangan dari teman-teman guru. Oleh sebab itu, sampai sejauh mana tantangan tersebut diyakinkan kepada mereka, apakah benar tantangan ini merupakan suatu penyelesaian atau misalnya penghalang? Kalau misalnya tantangan tersebut harus diselesaikan, kita selesaikan bersama. Tapi kalau penghalang itu yang harus kita hadapi secara habis-habisan, dan yakinkan kepada mereka bahwa keputusan kepala sekolah, keputusan kolektif itulah yang wajib diikuti. Ya. Seperti itu. Ya. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Ya, baik. Tata kelola tentunya ya. Kalau tata kelola tentunya wajib ada ya. Pertama, kalau tata kelola, buatlah sebuah agenda ataupun bisa disebut schedule, jadwal ya. Apabila kepala sekolah akan mengambil sebuah keputusan, tentunya harus ada, pertama adalah jadwal kegiatan kepala sekolah. Kemudian jadwal kegiatan tersebut sosialisasi kepada guru. Nanti akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru mendiskusikan apa yang diproblemkan, apa yang dipermasalahkan. Apabila sudah didiskusikan, nanti insya Allah dengan potensi guru-guru yang ada, dikelola potensi tersebut sehingga dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Demikian. Ya, berarti tidak secara langsung hari itu ada masalah, hari itu harus diselesaikan. Jadi harus ada tahapannya ya, Pak. Harus ada tahapannya gitu. Selanjutnya ini, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etik, Pak? Baik. Yang mempermudah atau membantu itu adalah daya dukung. Pertama, daya dukung dari Bapak Ibu guru, daya dukung dari sarana prasarana sekolah, dan daya dukung dari orang tua juga. Kalau yang berkaitan keputusannya itu adalah berkaitan dengan orang tua juga. Kepala sekolah apabila sudah memberikan gambaran-gambaran yang akan diambil bersama, diambil keputusan bersama-sama, daya dukung guru gimana?
Kalau daya dukung gurunya oke, lah udah tenang. Kemudian ketika mengambil keputusan itu tidak selamanya tanpa sarana, tanpa dukungan sarana prasarana. Itu pun kalau sudah sarana prasarana ada, oke, lebih mudah. Demikian pula dukungan dari orang tua. Apabila orang tua memberikan dukungannya hebat, udah tenang. Itu demikian barangkali. Mungkin ini yang terakhir Bapak, apakah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa berikan sebagai pengalaman dalam mengambil keputusan? Ya, banyak, artinya pembelajaran yang sangat berharga. Ya, kalaulah sebuah permasalahan sebuah keputusan tanpa tantangan, itu namanya problem. Bukan problem, artinya nonsen gitu ya. Tapi ketika kepala sekolah mengambil keputusan secara bersama-sama, ketika ada guru pun yang tidak setuju, kita selesaikan apa yang menjadi masalahnya, maka itulah yang disebut pembelajaran. Ya, pembelajaran menghadapi yang tidak setuju, pembelajaran yang menghadapi yang setuju dengan keputusan tersebut, itulah yang digali secara secara moral lah gitu ya, cara moral, sehingga kita dapat mencapai tujuan bersama-sama dengan secara damai ya. Demikian barangkali. Ya, alhamdulillah saya sangat beruntung sekali bisa bercakap-cakap dengan Bapak, bertukar pikiran ya. Tadinya saya tidak banyak mengetahui mengenai pengambilan keputusan. Alhamdulillah dengan komunikasi dengan Bapak, alhamdulillah saya mendapatkan pemikiran yang lebih luas lagi mengenai bagaimana pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Iya. Semoga bermanfaat aja itu ya. Ya, terima kasih. Kalaupun ada kekurangan, ada kekurangan seperti barangkali itu mungkin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan Bapak. Demikian Bapak, terima kasih. Demikian wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Ade Sumarja, merupakan Kepala Sekolah dari SD Negeri 1, Payung 1. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Ella Siti Nurlaila, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum Bapak. Alhamdulillah saya kali ini ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Payung 3, Bapak Samhuri SPD, dan saya akan berbincang-bincang dengan Bapak mengenai pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Bapak, bisa kita mulai? Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Mungkin saya berdiskusi sama guru gitu, bagaimana apakah ada kasus-kasus yang disebutkan tadi itu, nanti ada identifikasi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, apakah ada gitu kasus-kasus yang disebutkan tadi, sehingga nanti akan ketemu gitu, ada bagaimana, apakah ada di kelas 1 ada atau di kelas yang lain juga ada begitu. Nanti setelah misalnya ada temuan kasus-kasus seperti itu gitu, ya baru nanti ada setelah ada kasus itu nanti diidentifikasi gitu. Bisa kita lanjutkan Bapak? Jadi tadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin mengidentifikasi dulu permasalahan dengan guru-guru ya Pak? Ya, kan kita jadinya tahu apa sih permasalahan yang dihadapi oleh
SBM gitu di kelas gitu. Kemudian nanti pada akhirnya misalnya menghadapi apa namanya ada ujian, itu kan nanti kita tahu gitu. Identifikasi permasalahan itu kan harus ada apa namanya diskusi dulu, ada ini dengan guru lah gitu, sehingga identifikasi masalahnya ini itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan, bagaimana supaya semuanya enak gitu kan, semuanya bisa diterima keputusan itu, sehingga anak tidak dirugikan, kemudian guru juga merasa adil lah memberikan keputusan itu, sehingga keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak gitu. Antara siswa, orang tua siswa juga gitu kan. Sehingga orang tua siswa merasa diperlakukan dengan seadil-adilnya itu, tidak merasa aduh anak saya misalnya merasa dianaktirikan gitu. Nah itu sehingga keputusannya ya misalnya dengan cara memanggil orang tuanya, misalnya nanti diberi diberi arahan, kemudian nanti dengan orang tuanya dibicarakan supaya orang tua bisa menerima, kita juga di sekolah tidak merugikan pihak lain gitu. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yang dijalankan itu tadi seperti misalnya pertama mengidentifikasi siswa yang kasus-kasus seperti itu. Nah, tadi misalnya dengan guru, ke gurunya dulu, bagaimana di kelas 1 sampai dengan kelas yang lainnya. Nah, kemudian setelah tahu ada misalnya permasalahan, kemudian berbicara dengan gurunya, bagaimana keputusan atau pendapat gurunya. Nah, setelah gurunya misalnya memberikan tanggapan, baru dari situ kita bisa melihat keputusan misalnya kepala sekolah atau dengan guru gitu dibicarakan, itu nanti sehingga keputusan itu bisa diterima gitu oleh guru, baik oleh guru, pihak orang tua dan pihak siswa tidak dirugikan. Jadi tahapan-tahapannya itulah gitu. Jadi melalui guru dulu, kemudian setelah tahu permasalahannya dimusyawarahkan dengan gurunya, kemudian nanti tahap berikutnya dengan pihak orang tuanya juga setelah tahu gitu kan, dari guru juga kan gitu. Kemudian kita tahu, nah ini orang tuanya perlu diajak berbicara gitu, dimusyawarahkan gitu. Terima kasih. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif tuh? Yang paling efektif saya kira ketika berbicara dengan pihak guru dan orang tua. Gitu. Jadi bermusyawarah ya Pak? Bermusyawarah. Gitu.
dari musyawarah dulu, kemudian baru mengambil keputusan. Iya. Yang diutamakan musyawarah mungkin. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Tantangannya memang kadang-kadang dari pihak orang tua mungkin merasa kalau ada kasus seperti itu, kalau dipanggil ke sekolah itu diajak musyawarah itu seolah-olah aduh ada Enggan gitu ya Pak? enggan gitu, jadi anak saya ada apa gitu, padahal justru itu harus dimusyawarahkan dengan orang tua, tapi orang tua kadang-kadang merasa segan, merasa mungkin malu gitu, padahal permasalahan itu ya harus dibicarakan dengan orang tuanya gitu. Mungkin dari guru juga Ya, ada setuju mungkin ya Pak, ada yang tidak setuju barangkali. ya ada misalnya gurunya udahlah, misalnya bagaimana kita aja. Tapi kalau saya tidak seperti itu gitu. Karena apa? Karena ini menyangkut kepentingan bersama, kepentingan semua pihak antara sekolah, guru, dan orang tua, Ya. sehingga tidak merugikan siswa. Jadi enak untuk semuanya ya Pak. Enak untuk semua. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu ketika menyelesaikan sebuah dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedurnya seperti apa kira-kira Pak? Saya kira begini, kalau misalnya ketika ada kasus itu kan tidak selamanya gitu kasus itu muncul. Kan gitu, kadang-kadang ketika ada kasus baru, ada tindakan gitu, makanya tadi ketika diidentifikasi kemudian ada masalah baru gitu, memang setiap tahun pasti ada gitu, tapi itu kan kasusnya juga tidak setiap waktu gitu. Berarti tidak serta-merta ada permasalahan langsung selesaikan saat itu, tidak ya Pak? Jadi ada tahapannya. Ada tahapannya, misalnya waktunya kan, waktunya juga perlu ini kan ya Pak, supaya tidak bentrok, supaya tidak mengganggu gitu. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika Pak? Saya kira kalau misalnya yang membantu gitu ya, mungkin kalau secara khusus gitu ya tidak ada. Ini kan berdasarkan musyawarah saja gitu, tidak ada khusus misalnya ada seseorang atau ada pihak-pihak tertentu. Paling juga komunikasi gitu, komunikasi misalnya dengan pihak orang tua atau dengan komite sekolah, itu juga perlu diajak bicara gitu. Sehingga keputusan itu bukan keputusan sepihak gitu. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya Pak, apakah dari semua yang telah disampaikan itu pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman Anda dalam pengambilan keputusan? Bisa saya ini contoh mungkin nanti ke depannya. Ya, begini, jadi kira-kira pembelajaran apa ya Pak? Bagi saya ini adalah satu pembelajaran bahwa setiap ada penyelesaian suatu masalah, suatu kasus, itu tidak bisa secara serta-merta diputuskan dengan begitu saja. Ini harus ada komunikasi yang efektif gitu, ada hubungan antara pihak orang tua
tua dengan sekolah, dengan komite sekolah, juga dengan guru-guru khususnya yang lebih dekat dengan siswa gitu. Sehingga ini ternyata nggak bisa diputuskan sendiri gitu. Makanya bagi saya juga sebagai ya mungkin udah bukan sekali gitu ya. Nah, sehingga keputusan ini membuat semuanya menjadi bisa menerima. Makanya tidak terlepas dari musyawarah. Kata musyawarah itu kan luas gitu. Dan komunikasi juga dengan pihak-pihak tertentu terkait gitu. Ya, pembelajaran itu memang sehingga menghasilkan suatu keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak gitu, terutama oleh pihak siswa dan orang tua gitu ya Pak. Alhamdulillah, mungkin sudah cukup dari saya. Mungkin banyak lagi ya Pak yang bisa saya gali. Insya Allah untuk kesempatan berikutnya saya akan kembali berbincang dengan Bapak. Terima kasih telah meluangkan waktu yang banyak dengan saya untuk berbincang di sini, berbagi pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang sudah puluhan tahun menjabat. Dan saya kira pengalaman Bapak dalam menjadi kepala sekolah sudah sangat banyak sekali, dan saya sangat ingin untuk belajar kembali dengan Bapak tentang permasalahan ini, penyelesaian masalah seperti ini Bapak. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu ya tidak henti-hentinya itu untuk belajar, Insya Allah. untuk belajar dari manapun sumbernya, terutama mungkin ya dari para senior gitu, untuk diambil apa yang kira-kira bermanfaat ketika nanti suatu saat Ibu jadi pemimpin gitu. Karena nggak ada yang pintar lah jadi pemimpin, itu nggak ada, karena memang semuanya juga belajar gitu. Belajar itu kan bisa dari kasus seperti tadi. Itu saja. Saya juga ucapkan terima kasih, semoga bisa memberikan hal yang positif. Insya Allah, terima kasih sekali. Demikian mungkin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Payung 1, Bapak Luri. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari perbincangan kita kali ini. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.